Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu kembali dengan Ustazah Wanti. Sebelum belajar, kita berdoa dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran pagi ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai: 1. Siswa mampu menentukan ide pokok tiap paragraf. 2. Dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita tepat. 3. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. 4. Siswa mampu membedakan gambar cerita dan gambar ilustrasi. 5. Dengan mengamati teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 6. Dengan berdiskusi, siswa mampu menganalisa sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dengan percaya diri. 7. Siswa mampu membaca peta sesuai simbol pada peta. Mari kita simak teks berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Dapat disimpulkan bahwa bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Lalu, tahukah kalian apa perbedaan gambar cerita dan gambar ilustrasi? Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita dalam gambar ilustrasi. Lalu,
Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Sebagai contoh, perhatikan gambar tersebut. Gambar cerita, yaitu sebuah cerita dilengkapi dengan sebuah gambar. Nah, kemudian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ilustrasi foto dan ilustrasi gambar tangan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya yang dianut. Sila yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Sila yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Sila yang terakhir yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Mari kita amati peta persebaran kepadatan di Indonesia. Kemudian kita diskusikan bersama-sama menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dari peta tersebut, pulau manakah yang paling banyak penduduknya? Benar, Pulau Jawa. Dari warnanya sudah terlihat ya, warna oranye tersebut menandakan kepadatan penduduknya yang lebih tinggi. Lanjut ya, pulau mana yang paling sedikit penduduknya? Benar, Pulau Papua yang menunjukkan warna hijau muda. Selanjutnya ya, berapakah jumlah kepadatan penduduknya di Pulau Lampung? Yaitu penduduknya mencapai 50-100 orang per kilometer persegi. Pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan dapat menjadi sebuah cerita secara tepat. Siswa mampu menentukan ide pokok tiap paragraf. Dengan mengamati gambar,
Siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Siswa mampu membedakan gambar cerita dan gambar ilustrasi. Siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Siswa mampu menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Siswa mampu mengenal wilayah tempat tinggalnya dengan membaca peta. Mari kita akhiri dengan membaca pantun. Jangan lupa membeli pala. Pergi ke pasar bersama. Jika kamu warga Indonesia, wujudkanlah nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.